تجعل لا وبعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Pertama saya ucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf. Inilah yang disebut dengan takdir. Takdir itu rukun iman dan kita wajib percaya. Jadi Bapak Ibu, saya ini di luar dugaan dan di luar kehendak kita. Gak ada makanan terlarang yang saya konsumsi gitu ya. Yang saya makan dengan Pak Geri makan itu sama, tapi tiba-tiba pagi jam 5 itu perut saya tiba-tiba sakit. Sampai jam 6 tuh saya nggak bisa makan. Jadi datang ke sini sebelum berangkat itu saya cuma makan oatmeal sedikit gitu, karena kalau dimasukin tuh nggak bisa, mau muntah. Kirain saya cuman masuk angin biasa ya, dikerok sama istri saya, tiba-tiba malah tambah sakit. Jadi saya dari jam 6 sampai sekarang sebetulnya. Tadi ada ibu dokter ngasih obat, sempat hilang dikit tapi muncul lagi. Jadi ini saya nggak mendingan sebenarnya, masih nahan-nahan. Saya pengen minta doa sebetulnya datang ke sini. Ya Allah, tolong Bapak Ibu, karena saya masih agak lama di sini. Saya baru kali ini merasakan sakit perut, gak biasanya kan nyut-nyutan, ya sakit hilang. Ini dari pagi sampai sekarang, ya Allah. Mohon bacakan Al-Fatihah terlebih dulu dengan kerendahan hati. Saya meminta mudah-mudahan penyakit ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kami diberikan kelancaran untuk menunaikan tugas-tugas selanjutnya. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li fadli hawaijina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala kulli hal, terlepas dari itu, terima kasih sudah menyambut kami dan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya ngomongnya pelan-pelan ya Pak. Mohon minta plastik, saya takut mundah dong. Sedia kresek. Saya udah kerasa nih, saya udah 2 kali minta. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya datang ke sini nggak ada niatan. Tadi mau ke toilet, ternyata toilet ada orangnya. Kata saya sekalian aja ke sini lah. Beneran gitu. Orang saya tadi naik langsung ke kanan. Saya naik ke kanan. Bukan, itu namanya takdir begitu tuh, gak bisa diprediksi. Coba yuk bayangkan. Saya udah lemas-lemas naik ke kanan toilet, tiba-tiba ada yang teriak, wah kata saya, repot ini. Akhirnya saya belok ke sini, kata ibu-ibunya, kita nyebut Ustaz, saya langsung aja. Di luar rencana ini, betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah. Baik, saya mungkin insya Allah sebisa mungkin, ini masih bisa lah insya Allah. Mudah-mudahan dengan ini menjadi wasilah kesembuhan. Amin. Sekaligus ini waktu yang tidak kita sia-siakan insya Allah. Saya di Mesir pernah mendengar kisah guru kami, namanya Profesor Robi Jauhari. Robi Jauhari itu ulama besar, tapi di Mesir itu unik Bu. Dedengkot ulama itu ngajar anak mahasiswa kelas 1 biasanya. Jadi saya waktu di Mesir itu waktu mahasiswa baru
Yang mengajar saya itu Profesor Robi Jauhari, profesor, pokoknya yang senior-senior. Di Al-Azhar itu begitu. Pernah suatu waktu ngaji di masjid. Jadi di Al-Azhar itu ada dua kawasan, ada kampus, ada masjid. Waktu beliau ngisi di masjid, makanya sekarang saya paksain. Beliau itu bilang, ya abnai, ana marid al-an, walakin atawassal ila Allah bihadza tadris. Saya sekarang sedang sakit, wahai anak-anakku, ngomong sama jemaahnya itu. Tapi aku berharap kepada Allah dengan wasilah mengajar ini Allah menyembuhkan. Beberapa kali kata beliau, saya mengalami hal kayak begitu, sakit, gak bisa ngajar, dipaksain. Alhamdulillah setelah itu dikasih kesembuhan. Saya hanya berharap mudah-mudahan hal yang sama kita alami. Ini hari ke mungkin 2 minggu ya, apa ya? Dari mulai saya datang ke sini mungkin ada 2 minggu ya. 2 minggu di sini saya bercengkrama dengan banyak orang, melihat fakta-fakta, kemudian cerita, pengalaman-pengalaman. Ada hal yang menarik yang saya kira bisa menjadikan renungan bersama dan menjadikan kita yakin bahwa agama yang kita peluk sekarang itu nikmat luar biasa. Jadi salah satu pelajaran berharga yang saya dapat sekarang setelah saya hidup di negeri kayak gini, saya merasa bahwa iman saya itu hal yang sangat mahal sekali. Betul nggak Bu? Di saat orang-orang di sekitaran kita ini mereka memandang agama itu hal yang receh, hanya sebatas identitas, nonsens lah istilahnya. Karena budaya menyediakan kita beragama, ya sudah sebatas produk budaya saja. Orang-orang di sini kan kayaknya tuh mandang agama begitu, berdasarkan cerita atau penjelasan yang pernah saya simak dari beberapa orang yang sudah lama di sini. Tapi bagi kita, setiap jengkal kehidupan kalau kita hayati dengan pesan-pesan agama itu bisa menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Contoh paling realnya yang saya alami sekarang ini, coba Ibu bayangkan, ada masa-masa episode-episode tertentu di kehidupan kita di saat kita terpuruk, terprosok, tertekan, terhimpit oleh masalah. Agama itu yang paling, soalnya begini Pak, ada orang bilang kalau emang kita udah bisa baik tanpa agama ngapain beragama, kan begitu. Memang ada benernya sih. Soalnya orang-orang Eropa itu kan kalau kita lihat dari segi kedisiplinan, oh jauh sama orang Indonesia, betul nggak Pak? Oh Indonesia itu suka ada yang jalur-jalur belakang itu loh, kalau misalnya kita pengen sesuatu itu, jalur belakang lebih cepat. Di sini nggak ada katanya. Lihat saya jalanan-jalanan bersih amat ya, beda dengan Jakarta atau sekitarnya itu. Dari sudut itu memang bisa kita akui bahwa kedisiplinan, ketekunan, cara memanage dunia lah kira-kira begitu. Orang tuh bisa, dan saya sepakat bahwa orang itu bisa baik tanpa agama, karena ada kebaikan yang sifatnya universal. Bahwa bohong itu jelek, bahwa jujur itu baik, bahwa keadilan itu maslahat, kezaliman itu merusak. Semua orang sepakat, beragama atau nggak beragama. Tapi Ibu tahu nggak hal yang paling penting dalam agama itu? Kita bisa sepakat yang tadi, tapi ada hal yang tidak akan bisa diisi kecuali oleh agama saja. Yaitu apa? Menyangkut sisi ruhaniyah dan hawa nafsu manusia. Sekarang kita bayangkan orang di puncak kemajuan peradaban, dia bisa mengkreasi sains teknologi sedemikian dahsyat, tapi moralnya tidak tertuntun, nafsunya tidak tunduk, tidak terkontrol. Apa yang terjadi? Muncullah manusia yang serakah, penjajah, ya kan? Mereka bisa memajukan dunia ini, tapi mereka tidak bisa membimbing diri mereka sendiri. Di saat terpuruk, nah ini fakta yang saya simak beberapa kali dan saya kira pasti diamini sama bapak-bapak ibu semuanya. Ternyata angka bunuh diri di sini itu banyak, tinggi katanya, ya kan? Nah, itu bukti konkret bahwa yang terlihat, oh luar biasa, inilah Islam yang betul-betul terwujudkan secara nyata di Eropa. Ternyata di balik itu ada kesengsaraan yang tidak terlihat. Sisi batin mereka itu rapuh. Koneksi mereka dengan Tuhan itu tidak ada sama sekali. Akhirnya apa? Nah, ini yang perlu kita pahami. Ibu yang punya anak, bapak yang punya anak,
cara kita menanamkan agama dan pendidikan ke anak juga nggak boleh mengabaikan sisi rohani. Kalau itu diabaikan, muncul anak-anak yang pintar secara intelektual, hancur secara moral. Ya, dan itu yang ada di negara kita itu. Orang pintar tuh banyak banget di Indonesia, betul nggak Bu? Terlepas apa ngejoki apa enggak gitu ya, ketika S2 S3-nya. Ada ngejoki nggak di sini ngomong? Di Indonesia sampai diiklanin di Instagram ngejoki itu. Iya, di Indonesia tuh. Di Arab saya alhamdulillah nggak ada. Di Arab nggak ada. Sekali kita mau joki, oh udah selesai. Orang saya pernah melihat disertasi, sidang disertasi di Al-Azhar itu, satu halaman aja ada istilahnya pemikiran yang bertentangan dengan akidah yang dipegang tuh oleh Al-Azhar, langsung dibatalin itu. Gak ada tuh. Tapi kita miris. Negara muslim terbesar di dunia, ternyata kalau yang kita lihat ya begitu. Kedisiplinan, kejujuran, keculasan mudah kita jumpai, ya pejabatnya, ya kadang-kadang ustadznya, oknumnya ya. Tadi Bu ngebaca kan berita-berita kayak itu Bu, yang kayak Walid itu Walid baca kan? Iya, di Indonesia memang ada itu, yang begitu ada. Melegitimasi hawa nafsu dengan jargon-jargon agama itu ada, real. Kita tidak memungkiri itu, tapi jelas orang-orang suka kalau ngeliat fakta begitu, ya ngapain kita beragama kalau begitu? Kan nggak usah beragama. Seringkali tidak bisa membedakan antara agama in itself dengan orang beragama gitu. Islam itu ya satu hal, Muslim itu hal yang lain lagi, nggak usah dicampur-campur. Jadi terlepas dari orang bisa baik tanpa agama, tapi hakikatnya akan ada sisi dari manusia yang nggak bisa dibeli kecuali dengan agama saja. Satu yang tadi saya sebut, ketenangan batin. Itu saya merasakan betul. Saya selama perjalanan, Ibu bayangin coba, sakit itu benar sakit Bu. Tapi saya sambil berzikir, mengingat ya Allah, mudah-mudahan jadi penebus dosa, hamba niatkan ini perjalanan untuk memberikan kebaikan kepada sama hambamu ya Allah. Jadi kita dengan mengingat Gusti Allah itu bisa menguatkan gitu loh. Mungkin kasus Ibu bisa berbeda. Diselingkuhi sama suami misalnya, ada nggak di sini? Banyak kan wanita-wanita yang jadi korban dari tipe-tipe laki-laki yang haus syahwat itu kan ada. Kadang-kadang ketika terprosok dan terhimpit semacam itu, apa yang terjadi? Ya sudah, kadang-kadang hilang, hopeless gitu loh, hilang harapan. Dan itu agama ngasih harapan itu, ngasih kita harapan bahwa jangan khawatir, kamu udah mati nanti, kehidupanmu akan berlanjut. Kalau kamu tidak mendapatkan balasan dari apa yang kamu lakukan sekarang, akan ada hari pembalasan nanti. Itu saya Bu, usia saya 31 tahun. Ibu mungkin ada yang 60, ada yang 50. Tapi soal ingat mati, alhamdulillah saya meskipun masih muda suka ingat mati. Dan ingat mati itu menjadikan hidup kita produktif. Ya, saya ingin mengoreksi pandangan sebagian orang, Ustaz ceramahnya akhirat mulu. Kapan ceramahnya dunia? Lupa. Kalau kita terus-menerus mengingatkan orang tentang alam akhirat, hidup dia akan benar itu padanya. Ya kan? Lebih produktif. Saya ngomong kalau ceramah temanya beginian, tapi alhamdulillah urusan duniawi alhamdulillah saya nggak melarat. Jadi mahasiswa selesai tuntas tanpa ngejoki. Selesai kuliah ngarang buku sekarang hampir 18 biji. Karena saya yakin saya akan mati. Setelah saya mati saya harus mempersiapkan bekal. Dan bekal paling berharga saya kira kalau harta kayaknya itu cepat hilang. Hanya pengetahuan, ilmu yang bisa, ilmu yuntafa bihi. Kan begitu kata Nabi. Idza mata ibnu Adam, nah ini siapin Bu, salah satu dari yang 3. Semua orang bisa. Gak harus kaya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salah. Kalau kita udah mati, anak cucu Adam ini kalau udah mati, maka terputus amalnya kecuali 3. Yang ngalir terus-menerus cuma 3. Ibu bapak bisa semuanya. 1, sedekah jariyah. Punya banyak duit kan rata-rata di sini mah, iya enggak? Sedekah jariyah. Ya bukan amin, emang bener kan? Punya duit kan? Kalau enggak banyak duit ibu enggak mungkin ke sini. Sedekah jariyah. Mahasiswa ada lagi. Enggak, ini saya bicara sama orang kelebihan duit. Sedekah jariyah. Lihat, orang beragama kalau paham pentingnya meyakini kehidupan setelah dunia,
itu akan menjadikan kehidupan yang lebih baik, jauh lebih baik. Dia nggak akan pelit. Apakah saya mau juga? Ini kalau saya sedekahkan justru bisa menjadi investasi bagi saya. Lihat, orang beragama sungguhan itu pasti dermawan, Pak. Minimal dia tidak punya sifat pelit. Kalau dermawan sih mungkin nggak pasti ya, tapi minimal untuk rasa pelit itu akan tersingkirkan. Karena dia tahu ini nggak akan saya bawa. Lihat bagaimana agama memberikan peranan mengubah karakter kita secara individual maupun sosial. Sedekah jariyah. Yang kedua ini mahasiswa, ilmu yuntafa'an. Ilmu yang bermanfaat. Anda nggak usah cari harta. Saya menjadi mahasiswa juga tujuannya bukan nyari harta. Tapi subhanallah Pak, betul itu real nasihat ulama yang bilang kalau kamu kejar akhirat, dunia ngikut. Karena ada hadis Nabi bilang begini, ini pohon perhatikan mahasiswa atau siapapun yang dunianya selevel dengan mahasiswa. Kata Nabi dalam sebuah hadis, ya artinya anak-anak muda maksud saya, kalau udah mahasiswa kerja misalnya. Kata Nabi, ini kalau pengen kita hidup itu maslahat di dunia, memberikan maslahat di dunia, selamat di alam akhirat. Nabi ngasih kunci. Mangkanatil akhiratu niyatahu. Oh enggak, mangkanati dunya hammahu pertama. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya? Farraqallahu alaihi amr. Allah akan memecah belah urusannya. Pikirannya kusut terus, gak susah tenang kalau menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Jadi orang yang orientasi hidupnya dunia doang, orang gak beragama begitu memang rata-rata. Apa katanya kata Nabi? Urusannya akan dipecah belah, artinya akan dipersulit. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Terus menjadikan kefakiran itu nampak di hadapan matanya. Orang yang gila dunia itu rata-rata orang fakir, Pak. Apa artinya fakir itu? Fakir itu artinya butuh. Gak akan ada puasnya itu. Pengen satu nambah yang dua. Istri juga kayak gitu. Iya kan? Kalau orang nikah tujuannya lampiasan syahwat doang, biasanya nggak puas. Iya. Biasanya begitu kan? Naluri manusiawi begitu kan? Memang itu Nabi yang bilang itu. Kamu kalau hidup tujuannya dunia doang, urusanmu susah, pikiranmu kusut, kira-kira begitu kalau terjemahan bebas. Kemudian kamu akan miskin, bukan kaya. Kelihatannya sih duitnya banyak, tapi itu nggak ada kepuasan batin sama sekali orang kaya begitu. Lihat, kalau orang nggak punya agama. Waja'ala faqrahu baina aini. Yang miris itu yang ketiga. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu. Terus meskipun dia mengejar dunia terus menerus kata Nabi, yang datang ke dia itu nggak akan lebih dari apa yang sudah ditulis. Jadi kalau di Lauhul Mahfuz rezeki kita 5 miliar sampai mati, ya udah. Mau hidup kayak gimana pun rezeki kita segitu doang. Tapi sebaliknya, nah ini biasa agama ngasih begitu. Ada namanya targhib, ada tarhib. Kadang-kadang agama itu mewaspadai, kadang-kadang memberikan harapan. Sekarang Nabi ngasih kita harapan. Wa man kanatil akhiratu niyatahu. Tapi kalau orang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Dan ini persis nasihat agama. Menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Jama'allahu lahu amra. Allah akan memudahkan urusannya. Mahasiswa kalau pengen masa depan lebih baik, niatkan kalau belajar itu lillahi ta'ala. Gak usah pikirin kerjaannya. Tugas Anda itu menjadi ahli, titik. Kalau sudah menjadi ahli gak mungkin menjadi sampah. Gak mungkin nganggur kalau sudah jadi ahli itu. Pasti dipakai sama orang. Prinsip saya waktu kuliah kayak begitu. Bodoh amat mau kerja jadi dosen, jadi meskipun saya ada harapan sebetulnya. Ada harapan saya pengen jadi mantu kiai gitu. Dan terwujud kan. Soalnya bingung Pak, kita udah di Mesir bertahun-tahun gitu kan. Kata saya ngamalin ilmunya kayak gimana nih? Masa saya jadi misalnya ya guru sekolah biasa gitu kan. Udah di Mesir sampai 7 tahun, sampai lama-lama kayak begitu. Nasib saya gimana? Ada permintaan sama Allah. Ya Allah tolonglah berikan, kata saya. Jadi kadang saya ngomong sama ibu saya, nyeletuk sama ibu saya, doainlah Mak, mudah-mudahan dapat anaknya kiai biar gampang ngamalin ilmunya. Ternyata terwujud. Terwujud. Gampang lagi. Gak dipersulit lagi. Iya. Lihat, kalau kita niatannya baik, Allah juga ngeliatlah niatan kita. Kamu belajar niatannya apa? Saya berusaha mengoreksi sebisa mungkin niatan belajar itu. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai kuliah, belum selesai sih sebetulnya, di pertengahan jalan.
tiba-tiba saya berjodoh dengan istri saya, ya sudah udah nggak mikirin kontrakan, nggak mikirin uang bulanan, nggak mikirin listrik, nggak mikirin, tinggal belajar, ngajarin ilmu, nulis buku. Sekarang dapat rezeki datang ke Eropa. Alhamdulillah. Berawal dari niatan yang baik. Kalau menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, udah janji Nabi itu, hidup kita pasti gampang. Kemudian apa lagi? Wa ja'ala ghinahu baina aini. Jadi kata Nabi, kalau orang menjadikan kekayaan, menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, dia akan dijadikan orang kaya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, afwan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan menjadikan hatinya itu kaya kalau akhirat tujuannya. Kebalikan dari yang pertama, miskin. Miskin karena ukuran kaya miskin dalam agama itu bukan fulus, bukan. Ukurannya hati. Kalau hatinya puas, ikhlas, pasrah, ridho, itu orang kaya sungguhan kayak begitu. Karena istilah kaya itu dalam bahasa Arab goni. Goni itu di antara nama Allah juga. Artinya tidak butuh kepada yang lain. Manusia semakin sedikit kebutuhannya sama yang lain, itu orang kaya sungguhan. Semakin dia tidak puas, kebutuhannya seabrek-abrek, itu orang miskin hakikatnya, orang fakir. Karena fakir itu artinya butuh. Kalau kaya itu artinya nggak butuh. Tuh lihat Pak, logika yang diberikan oleh agama dalam mengoreksi mindset kita hidup di dunia ini. Dan itu berpengaruh Pak. Lihat bagaimana perilaku orang yang menjadikan orientasi utamanya dunia dengan akhirat itu beda banget. Beda sekali. Karakternya, paradigma berpikirnya beda sekali. Dari level ketika jadi mahasiswa, ketika jadi karyawan, ketika jadi atasan akan berbeda. Yang terakhir yang menginspirasi saya itu penggalan yang terakhir. Nabi ketika bilang begini, kalau menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia itu pasti akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Jadi akhirat itu kalau dicari, dunia itu datang ngikut dalam keadaan hina, tunduk tanpa kita cari gitu loh. Saya kan secara pribadi gak ada ekspektasi saya diundang ke sana kemari, apalagi diundang, gak terbayang di kepala saya. Saya bisa ke Jerman, bisa ke Belgia, bisa ke gak terbayang. Subhanallah. Kalau kita berniatan positif, Tuhan melihat niatan itu, lihatlah. Dan banyak contoh di luar sana saya kira. Orang ketika menjadikan dirinya itu berkhidmat kepada agama, menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, gak ada istilah melarat. Batinnya tenang, dunia datang hina lagi datangnya itu. Bukan diminta-minta. Alhamdulillah. Subhanallah Pak, waktu jadi mahasiswa saya jurusan akidah filsafat. Yang kerjaannya paling gak jelas itu. Ya filsafat kan kerjaannya mikir doang. Kalau Bapak kan di sini mahasiswa kan jurusan-jurusan sains, jurusan teknologi dan lain-lain, kerjaannya jelas. Iya berlimpah. Saya jurusan filsafat apa kerjaannya coba? Subhanallah, karena saya dapat nasihat dari guru saya, tugas kamu belajar jadi ahli, selesai. Kalau kamu menjadikan diri kamu sebagaimana yang Tuhan inginkan, Tuhan akan mengatur masa depan kamu dengan cara yang lebih baik. Mahasiswa, tugas kita sekarang hidup lempeng, tunduk pada agama, lakukan, gunakan kesempatan sebaik mungkin, bangun keahlian, selesai. Nanti biar Allah yang ngasih jalan semuanya. Subhanallah, itu saya meyakini dan merasakan betul. Atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia itu datang dalam keadaan hina. Raghimah itu artinya dalam keadaan hina. Itu dengan penggalan sependek itu, kalau Bapak Ibu dihayati dengan baik, itu bisa mengubah banyak aspek dari kehidupan kita. Terutama cara berpikir. Dan cara berpikir ini mengaruhi tindakan. Kalau cara berpikirnya lurus, tindakannya juga lurus biasanya. Nah kalau udah cara berpikirnya bengkok, biasanya tindakan juga hancur. Nah itu sebagai pengantar, barangkali mudah-mudahan ini pesan bisa mengokohkan iman kita kembali. Bahwa meskipun tanpa beragama manusia bisa mengenal baik buruk, tapi agama datang melengkapi kebaikan itu. Soalnya begini Pak, sepakat nggak sama saya? Kita di dunia ini ngelihat orang berbuat baik, gak dapat imbalan, betul nggak? Orang beriman, beribadah, beramal soleh, tapi nggak dapat imbalan yang setimpal, ya kan? Ada kan? Ada sebaliknya, penjahat-penjahat, koruptor-koruptor, makan duit miliaran, nggak pernah ada balasannya, ada kan? Kalau nggak ada alam akhirat itu nggak adil bagi saya, ya. Untuk menegakkan keadilan itu harus ada hari pembalasan. Agama ngasih tahu nanti ada hari pembalasan itu. Dan siap-siap.
yang merasa berbuat zalim dengan melampaui batas dalam kezalimannya, Tuhan menyediakan siksaan. Orang-orang yang tertindas, yang terhimpit oleh masalah, bercucuran air mata dalam hidupnya, siap-siap diberikan pahala yang berlipat-lipat melampaui apa yang dia bayangkan. Itu mengasih optimisme luar biasa agama itu, sehingga kita bisa survive dalam keadaan apapun. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, dalam keadaan berilmu, dalam keadaan sebagai orang bodoh, sebagai mahasiswa, semuanya. Punya anak tidak bisa diurus, tidak bisa diatur, tidak menghilangkan optimisme selama kita punya iman dan keyakinan. Itulah pentingnya agama, datang memenuhi kebutuhan rohani manusia. Sekarang kita jumpai model-model pendidikan di tanah air dan di berbagai negara, manusia itu hanya diberi makan, minum, kemampuan kognitif gitu ya, ditingkatkan intelektualitas, tapi spiritualnya rapuh. Sisi spiritualnya rapuh, gak dipenuhi secara maksimal. Akhirnya muncul anak-anak muda yang tidak bermoral, muncul kegelisahan yang ada dalam hati kita. Allah nyuruh kita sholat sampai 5 kali, tapi urusan makan kita bisa dalam sekali, betul nggak? Itu sebagai isyarat nyata bahwa kebutuhan rohani lebih besar ketimbang kebutuhan jasad. Dan itulah agama. Itulah yang dipenuhi oleh agama ketika hadir dalam kehidupan kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini ulasan bisa memberikan manfaat. Selebihnya jika ada tanya jawab, karena saya masih kuat insya Allah. Bagi yang bertanya, karena biasanya gini yang lama dia, biasanya yang kedua ini nih. Kalau materi ini benar. Saya masih jet lag tanggal 19 di Amsterdam itu. Ceramah jam sebelum maghrib ya. Sebelum maghrib tadi kan bagi kita udah jam 12 malam. Itu saya 3 jam di apa namanya? Dicecer sama ibu-ibu. Dibombardir. Ibu-ibu yang masih nanya itu. Biasanya ini yang pertama ya. Orang masih jet lag, masya Allah. Sama tuh besoknya di apa? Di Belgia juga sama kayak gitu. Materinya sekian menit, tanya jawab sampai 2 jam. Tapi subhanallah Bu, terus terang saya sebetulnya nggak merasa keberatan dengan semua itu. Kalau seandainya saya diberikan kekuatan 4 jam, bisa 4 jam, bisa 4 jam. Karena memang saya udah nawa itu sebelum kesini, saya nawa itu saya berkhidmat kepada hamba-hamba Allah yang ada dalam keterasingan, mereka yang punya kegelisahan, pertanyaan yang mungkin menggelisahkan, tidak pernah terjawab. Selama saya bisa, insya Allah saya bisa menjadi teman diskusi yang baik insya Allah. Tafadhol kalau ada. Terserah. Masih ada sedikit. Alhamdulillah, Beliau Ustaz Muhammad Buki tadi sangat menarik sekali gitu ya, tentang apa terutama kebutuhan rohani kita. Mengapa beragama begitu penting? Tanpa berlama-lama silakan. Ini mungkin terlebih pertama, 2 penanya terlebih dahulu. Silakan. Ada yang mau tanya? Daripada nyesal tak sampai 5. Ini beliau meskipun sakit dipaksakan, alhamdulillah nih. Ya yang belakang langsung aja. Oh lagi mikir. Ini biasanya awal-awal malu-malu, ntar di akhir. Bebas. Oh ini sudah ada. Ini mahasiswanya Ustaz. Oh, Ustaz doang mahasiswanya dengan mikrofon. Silakan. Jawab. Melihat keadaan sekarang tentang Palestina gitu ya, saya suka berpikir semua negara Islam ada semua, tapi yang actionnya tidak jelas gitu loh. Jadi menurut Pak Ustaz gimana itu? Oh gini, kalau kita bicara masalah itu saya selalu menghindar. Kenapa? Pertama saya nggak paham geopolitik. Karena itu masalah pelik Bu sebetulnya. Kita nggak bisa menerima apa yang tampak di permukaan. Ada banyak hal yang tidak terlihat. Kenapa? Negara Qatar, Dubai, Oman, kan negara kaya-kaya itu.
kenapa kok menggelontorkan tuh? Dan itu sebenarnya Gaza itu kalau bisa mau dibangun ulang sama Uni Emirat aja tuh udah bisa ya. Di Uni Emirat coba. Tapi kenapa? Ada sesuatu yang nggak bisa kita lihat dan kita nggak tahu. Ini bisa membayangkan bagaimana kalau seandainya kita asumsikan mereka itu dilema, melangkah salah, mundur juga jadi cibiran. Ibu kalau di posisi kayak kemarin Mesir itu, waktu ibu tahu kan yang Lombok itu, yang dari berbagai negara itu, yang minta dibuka perbatasan Rafah itu banyak orang bilang, Mesir itu banyak ulamanya, terus paling dekat, kenapa sih? Gak punya rasa kemanusiaan, kira-kira begitu kan ya? Itu yang terlihat di media kayak begitu. Ibu tahu nggak itu perbatasan Rafah kalau dibuka, Israel itu makin seneng. Orang Palestina bisa diungsikan ke sana, kan mereka berharapnya begitu, dikosongin. Terus begini, negara itu punya pertimbangan untuk mempertahankan stabilitas kepala negara itu, artinya pemerintahan sebuah negara. Kewajiban paling pokoknya itu sekarang ada dua mafsadat nih. Kalau seandainya itu dibuka ada mafsadat, kalau ditutup juga ada mafsadat. Agama ngasih kaidah idza ta'aradat mafsadatan ru'ya ahaduhuma bil takab aqafihima. Kalau ada dua kerusakan dalam kaidah keagamaan, kalau ada dua kerusakan, itu diambil yang paling sedikit resikonya. Ibu bisa bayangkan kalau itu dibuka tiba-tiba stabilitas negara Mesir terganggu, mafsadatnya lebih besar itu, ya enggak? Akhirnya itu pertimbangan kenegaraan kita kan nggak tahu gitu loh. Boleh jadi kalkulasi mereka begitu. Berdasarkan kalkulasi mereka, kalau itu dibuka, Mesir akan terancam juga. Ada berapa juta manusia yang harus dilindungi oleh kepala negaranya, oleh pemerintah negara itu. Kadang-kadang orang nggak memikirkan itu. Yang terlihat di media itu kan kadang-kadang framing udah dibentuk sedemikian rupa. Nah, sebagai orang yang nggak paham dengan itu, makanya saya jarang berkomentar, bahkan hampir nggak pernah berkomentar. Bukan berarti kita nggak berempati. Siapa yang tidak berempati coba dengan hal itu? Tapi tidak semua yang dipertontonkan itu mencerminkan keadaan sebagaimana adanya. Ada hal-hal yang tidak terlihat dan itu di luar jangkauan pengetahuan kita. Agama ngasih tahu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Al-Qur'an yang bilang begitu. Jangan ikuti yang kamu nggak tahu. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau saya mengkritik negara-negara Arab itu di saat mereka misalnya dihadapkan memang keadaan semacam tadi itu, berarti kan kritikan saya itu menyimpan benih kezaliman kan dalam melihat orang lain, ya kan? Saya nggak bisa berkomentar. Boleh jadi mereka punya pertimbangan lain yang kemudian itu mempertimbangkan kemaslahatan negaranya. Kita melihatnya, kok bisa sih orang-orang Arab itu? Ya itu yang terlihat. Tapi di balik itu ada apa kita kan nggak tahu. Yang jelas kita semua berempati dan mohon kepada Allah semoga Allah menolong mereka semuanya. Hanya saja begini Bu, kalau soal mohon maaf ya, orang-orang Yahudi itu akan musnah, itu memang sudah dikabarkan dalam riwayat-riwayat. Akan ada masa semuanya itu mereka itu musnah. Cuma waktunya kapan, timingnya kapan, itu bukan kita yang menentukan. Kan sebelum menjelang hari kiamat nanti akan ada peperangan besar antara Muslim dengan Yahudi itu. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat Yahudi ketika bersembunyi di balik pohonnya itu ngomong, ya Muslim ada Yahudi khalfi, ya Muslim ini ada Yahudi belakang saya. Terjadi pembunuhan. Dan saya masih ingat penjelasan guru saya, ketika nanti peperangan selesai dengan Yahudi, manusia semuanya akan hidup damai, tentram dan tidak ada konflik sama sekali. Saking damainya apa? Orang menyebut saudaranya ya Muslim ya kafir itu nggak marah. Ntar akan ada masa Bu, ntar ada non Muslim kita panggil, kafir apa kabar? Itu nggak marah. Saking damainya, saking tentramnya kehidupan kita. Normal, berjalan normal. CNN mungkin masih ada, CBC mungkin masih ada, TV One mungkin masih ada. Allahu a'lam. Iya, kehidupan itu normal. Belum menjelang hari kiamat dalam arti besoknya kiamat, enggak, itu masih panjang. Masih panjang. Nabi Isa alaihissalam itu nanti akan hidup berdasarkan riwayat yang pernah saya ingat itu sekitar 30 atau 40 tahun. Nanti dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW. Kehidupan normal. Tapi setelah Yahudi pada nggak ada itu, pada musnah itu, hidup manusia akan tentram. Lihat, kalau kita pengen itu sekarang, ya kita bukan yang ngatur. Tuhan yang menentukan itu. Yang jelas begini, ingin saya bilang begini. Kalau ibu menyaksikan orang diuji sedemikian berat,
oleh Allah, yakinlah itu orang istimewa di mata Tuhan. Karena logika yang diberikan agama itu, semakin berat ujian, semakin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sedikit ujian, itu artinya menunjukkan makom kita di sisinya. Begitu. Asyadun nasi balaan al-anbiya, thumal amsal, thumal amsal. Manusia yang paling dahsyat ujian itu para nabi. Yang ujiannya paling berat itu para nabi. Disusul oleh orang soleh setelahnya, orang soleh di bawahnya, dan seterusnya. Nah, itu saudara-saudara kita yang mengalami itu. Kalau kita mau lihat dengan perspektif yang lebih positif dan optimis, mereka akan mendapatkan balasan yang jauh melampaui balasan kita. Karena ujian kita biasa-biasa aja sebetulnya, ya kan? Saya masih bisa makan, masih bisa minum, sholat ya normal, kita juga kan. Meskipun dengan ini ngomong-ngomong cara Bapak Ibu sholat di sini, saya juga kan baru tahu. Dengan cara kita sholat di Indonesia, saya yakin pahala Ibu itu lebih banyak loh ketimbang pahala saya. Karena susah kan? Susah kan? Mau itu winter, mau itu summer, ya kan? Nah, al-ajar ala qadril masyaqqah, bahwa pahala itu diberikan sesuai dengan kadar kesusahan. Semakin banyak kesusahan dan kita istiqomah, pahalanya semakin besar itu. Orang Indonesia kalau sholat, ya Allah, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, normal semuanya bisa dilakukan dengan penuh keterbukaan dan kebebasan. Di sini kita mau pergi ke kantor jadi tempat sholat, susah ya kan? Iya. Ibu asalkan istiqomah beragama, pahalanya lebih besar itu sebetulnya. Kalau memang ada masyaqqah. Belum lagi dengan apa? Masalah dengan suami, dengan anak, dengan pekerjaan, ya kan? Semakin banyak masalah dan ujian, agama memandang kita orang terhormat dan mulia. Semakin sedikit, ya sudah, itulah makam kita. Gak usah protes juga. Ya Allah, aku minta ujian yang berat kalau begitu. Oh jangan, jangan. Jangan, enggak. Kalau untuk ujian, musibah, kita nggak diminta untuk meminta. Panduannya bukan meminta, tapi menerima. Ar-ridho bima aqamakallahu fi. Kata guru kami begitu. Makom terbaik bagi manusia itu adalah pasrah dengan apa yang Tuhan tentukan. Tuhan menjadikan ibu orang kaya, nggak usah minta miskin. Dengan alasan pengen dapat pahala, enggak, gunakan kekayaan di jalan kebaikan. Ditakdirkan jadi orang miskin, ya sebisa, kalau masih bisa memperbaiki kualitas hidup, perbaiki. Tapi kalau tidak, pasrah, terima, itu bisa menjadikan kita orang terhormat di sisi Yang Maha Kuasa. Lihat bagaimana agama memberikan pesan-pesan kalau kita hayati bersama, itu bisa menanamkan rasa optimisme luar biasa dalam kehidupan kita. Saya kira begitu ya. Baik, pertanyaannya. Silakan. Untuk pertanyaan kedua, mungkin ibu-ibu udah, bapak-bapak ada yang mau tanyakan? Mas-mas? Oke, saya bertanya. Oh ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sedikit bertanya aja. Di sini kan kita minoritas gitu kan, di negara minoritas, which is bukan di negara Muslim. Bagaimana kiat-kiat dari Pak Ustadz untuk kadang kan iman itu kan naik turun gitu kan. Ketika kita Ramadan, wah semangat, gitu kan. Tiba-tiba setelah ini kendor lagi. Nah, kadang kan kita sebagai manusia ini kan kita harus konsisten. Nah, bagaimana kiat-kiatnya gitu supaya kita iman ini enggak kayak kendor-kendor terus gitu kan, kayak kita biar terpacu. Pertama begini Pak, saya belajar dari pengalaman diri saya pribadi ya. Salah satu faktor yang cukup besar dalam pembentukan karakter dan kebiasaan itu adalah lingkungan. Itu pinter-pinternya kita nyari lingkungan yang bagus. Dan kalau kita sebut lingkungan, yang kita maksud itu bukan teman sejawat kita bermain, bukan. Atau lingkungan dalam arti tetangga, itu bukan. Apa yang sering Bapak tonton, apa yang sering Bapak lihat, apa yang Bapak baca, apa yang masuk ke kepala kita, itu lingkungan hidup kita kayak begitu. Makanya satu nasihat para ulama, kalau kita kayak istiqomah beragama, apa? Suhbatus sholihin. Bersahabat dengan orang-orang soleh. Gak ada orang soleh di hadapan saya. Ya kan sekarang zaman digital udah terbuka. Bapak sering-seringlah dengerin ceramah agama. Jangan sampai seminggu itu gak pernah dengar ceramah agama sama sekali. Carilah ustadz atau siapa, atau motivator atau siapa yang bisa merubah mindset atau cara berpikir kita dalam melihat kehidupan. Itu penting Pak. Itu salah satu kunci. Jadi lingkungan, anak kita juga begitu. Kalau berharap anak kita tumbuh dengan mentalitas yang baik, moralitas yang baik, caranya begitu. Jauhkan dia dari lingkungan yang kurang tepat, kasih dia lingkungan yang benar.
Pengen nggak punya anak suka baca buku, Pak? Ya bapaknya juga TV-nya lebih gede ketimbang perpustakaannya masalahnya. Gimana cuma mau punya anak kayak begitu? Lingkungannya pertama-tama. Taruhlah perpustakaan di rumah, jajarinlah buku-buku itu. Biarkan dia membaca. Oh dia suka komik, beliinlah komik 1 karung sekaligus. Kalau memang perlu. Supaya dia terbentuk kebiasaan membaca itu. Baru nanti akan tumbuh sendirinya. Jadi kadang-kadang ironis juga, kita ini orang tua berharap anak kita soleh, kita ini juga kadang amburadul. Lah, ibda binafsika summa biman tahu. Mulailah dari diri kita, kemudian orang-orang di sekitar. Jadi mula-mulanya dari diri kita sebetulnya. Bagaimana kita membentuk lingkungan hidup kita sendiri. Sekarang tanya saja sama bapak, ibu semuanya, setiap hari yang lebih banyak ditonton itu Quran apa handphone? Terus kalau kita ngelihat handphone yang ditonton itu kira-kira akun-akun yang memang rada-rada itu, yang gak jelas atau emang ilmu gitu loh. Itu udah mah lingkungan sekitar kurang bagus ya kan di sini. Ternyata ketika masuk dunia digital juga tontonannya nggak bermutu. Ya sudah, mustahil itu meningkat kebaikan itu. Saya kira itu selebihnya kalau nasihat para ulama kami dalam keadaan apapun di saat kita perlu bimbingan, kita ini dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak. Kalau Pak hanya wiridan sama saya, wiridan yang bisa meningkatkan mutu keimanan dan bisa menjauhkan kita dari kemaksiatan. Jadi kalau maksiat itu susah. Ada orang-orang yang kalau maksiat itu susah. Ketika berbuat baik dia gampang. Itu diantaranya kalau spirit dan kecintaan ke Nabi Muhammad sudah tertanam dalam hati. Karena Nabi Muhammad itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai nur. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Telah datang kepadamu nur, cahaya. Cahaya kalau udah masuk biasanya gak bisa menerima kegelapan kan? Cahaya Nabi Muhammad itu yang namanya kalau kita sering sebut biografi kehidupan yang sering kita baca, masuk cahaya itu ke dalam hati, gak akan bisa bertemu dengan kegelapan. Kemaksiatan itu ibarat kegelapan itu, susah. Kalau mau perbanyak itu, dia itu diantara amalan yang banyak dinasihatkan oleh para ulama. Kalau orang-orang itu syekh liman la syekh lahu, kata sebagian ulama, itu akan menjadi guru bagi orang yang gak punya guru. Ya ini orang-orang yang di perantauan kayak begini, guru spiritualnya nggak ada. Nah, cara mencari guru spiritual itu berdasarkan petunjuk para ulama yang kita pelajari ilmunya, itu diantaranya seperti itu Pak. Kathratus sholawat wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali sekarang pertanyaannya Bapak sholawat sama Nabi itu? Oh 10-20 kali doang Ustaz. Ya wajar lah, imannya tipis-tipis. Wajar. Tapi semakin sering coba anak kita diajak baca sirah Nabi bersama, sholawat kita rutinkan setiap hari, insya Allah Pak, hati kita akan diterangi oleh cahaya kenabian. Kalau hati sudah terang, sekali lagi kegelapan tidak akan mungkin datang. Hidup kita itu terbimbing pada akhirnya gitu. Karena Nabi itu hakikatnya tidak mengalami kematian yang mutlak, seolah-olah putus hubungannya sama kita. Beliau itu pindah alam doang. Iya. Ini akidah Islam yang saya sering tekankan berkali-kali. Kalau kita melihat orang mati, siapapun itu, apalagi Nabi kan, itu bukan berarti dia terputus sama kita hubungannya. Kita mendoakan itu sampai doanya kepada yang bersangkutan. Mati itu dalam Islam bukan akhir kehidupan Pak. Perpindahan hidup dari satu alam ke alam yang lain, itu kematian. Itu orang biasa kayak begitu kita yakini. Apalagi Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah putus hubungan Nabi dengan umatnya itu. Karena Nabi itu sebelum meninggal dikasih pilihan sama Allah. Al-baqa bainal baqa fi dunya wa intiqal ila rafiqil a'la. Nabi itu sebelum meninggal dikasih pilihan sama Tuhan, mau menetap di dunia selama-lamanya, jadi makhluk abadi gitu. Kan ada nabi-nabi yang diabadikan sama Allah belum mati. Nabi Isa alaihissalam. Atau sebagian riwayat Nabi Khidir alaihissalam, ya kan? Nabi Muhammad dikasih tawaran, mau nggak menjadi sosok yang diabadikan di dunia dan bertemu dengan umatmu sepanjang hayat, atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memilih apa? Balir rafiqul a'la. Beliau memilih kembali kepada Allah. Kenapa? Karena dengan beliau berpindah alam, maka hubungan Nabi dengan umatnya hubungan ruh dengan kita. Ruh Nabi itu lebih luas, gak terikat waktu dan tempat. Kalau Nabi seandainya hidup sekarang Pak, adanya di Madinah doang, gak akan ada yang mau tinggal di Jerman, betul gak? Pengen Nabi Muhammad aja saya, ya kan? Nah, di antara rahmat Nabi kepada umatnya, beliau berpindah alam, masuk alam barzah, tapi koneksi ruhani itu nggak putus. Nabi itu masih mendengar kita, tahu kita.
Makanya kalau kita hidup bimbang, ingin mendapatkan petunjuk, imam kita itu harus kita dekati. Di antaranya yang dinasihatkan oleh para ulama kita, memperbanyak baca sholawat dan sirah atau belajar biografi kehidupan. Itu sudah lebih dari cukup, Pak. Lingkungan yang bagus, hubungan batin dengan Rasulullah sudah lebih dari cukup. Tinggal diamalin doang. Yang sudah itu ngamalinnya sebetulnya. Baik, itu. Boleh. Nah, ini masih dibuka lagi pertanyaan selanjutnya. Silakan yang masih ada pertanyaan terpendam. Iya. Saya sambil makan sedikit kali ya. Roti aja, roti. Saya udah kebun, udah pada kebun. Lo gak nyangka, niatnya ke toilet tiba-tiba jadi bisa kayak gitu ya. Ya, tadi yang sebenarnya ini ya energi udah ada gini loh. Ini tiba-tiba ditodong gitu. Alhamdulillah, tapi ya takdir berkata lain. Nah, silakan yang ada pertanyaan dari ibu-ibu bisa juga ya. Perasaan terpendam. Nah, pertanyaan terpendam. Ibu-ibu, bapak juga boleh. Oh, ada satu lagi. Silakan. Habib Hussein gimana? Habib Hussein. Ustaz mewakili ibu-ibu dan bapak yang punya pertanyaan terpendam. Yang pertama, challenge-nya beragama di negara di mana kita bukan mayoritas adalah kita tidak bisa terlalu tantangan gitu. Menyatakan bahwa kenapa kamu berjilbab gitu. Misalkan begitu, kita nggak bisa menjelaskan bahwa itu bagian dari saat kita mendekati Tuhan, misalnya gitu ya. Tetapi ketika seperti misalnya kalau misalkan kami misalkan yang berjilbab ini juga bekerja, biasanya itu di tempat pekerjaan itu dengan segala kebaikan hati kolega kami itu mengatakan kamu panas sekali loh, ini udara panas sekali loh, gitu. Pasti begitu. Kemudian karena tidak ada AC begitu kan ya kalau di sana gitu. Gak apa loh walaupun agak dibuka sedikit gitu di baku itu nggak apa katanya gitu. Kita kan kolega, kita teman gitu. Kita bukan orang yang akan menyakiti kamu gitu. Nah kemudian kita tidak bisa menjelaskan bahwasannya ada beberapa hal-hal yang memang kita pilih secara syariat begitu misalnya gitu ya, bahwa kita ingin menjaga aurat itu. Yang pertama kami mohon tipsnya, apakah memang ketika kita tidak menunjukkan secara tidak memberikan argumen yang religius gitu, apakah masih bisa dikatakan bahwa kita menjaga agama itu? Dalam arti kita menjawabnya diplomatis saja misalnya begitu. Oh ini pakaian saya misalnya begitu, saya lebih nyaman begini misalnya. Artinya kan itu kan tidak ada dalil gitu ya yang secara khusus mengatakan seperti itu misalnya. Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, karena dari kami juga ada yang memang tinggal dengan keluarga yang bisa jadi non-muslim, bisa juga barangkali anak ataupun keluarga kami pada akhirnya pertama menjadi muslim tapi sudah memilih tidak muslim begitu. Bagaimana tips yang terbaik atau mungkin barangkali Ustaz punya nasihat kepada kami ataupun saran bagaimana tetap menjaga hubungan itu harus tetap baik, karena terutama biasanya menjadi pergolakan batin itu ibu. Biasanya ibu itu ketika anaknya mulai agak melenceng, baik itu secara memilih agama lain atau bersikap yang bagaimana yang lain begitu ya. Saya nggak perlu mengatakan detail, tapi saya rasa di sini kita paham banget elemen itu banyak gitu ya. Bahwasanya di sini itu bukan hanya masalah tentang betapa bebasnya ini gitu, tapi juga ada kebebasan yang di luar dari kita bisa terima gitu secara Islami gitu. Nah, tetapi di satu sisi pilihannya tidak banyak. Kalau misalkan kita tetap memperjuangkan agar anak-anak kita itu tetap pada relnya, pada akhirnya mereka jauh dari orang tua, sangat jauh begitu. Tapi ketika tidak kita katakan itu, batin kita yang menjadinya bergejolak. Ini mungkin dulu kan, ini masalahnya memang real dari apa yang kami tangkap sehari-hari. Pertama gini, ada satu kaidah keagamaan dalam panduan moral ya, dalam pendidikan.
lisanul hal afdal min lisanil maqal. Itu maksudnya begini Bu, lisan keadaan itu lebih baik ketimbang lisan ucapan. Bisa dipahami nggak sampai di situ? Ibu bicara tentang keikhlasan di hadapan banyak orang, sementara kehidupan ibu sendiri nggak mencerminkan keikhlasan itu. Saya pernah pergi ke Gontor, pondok pesantren yang ternama itu moto pesantrennya di antara butir motonya itu keikhlasan. Tapi kiai-kiainya itu kalaupun nggak ngomong keikhlasan, saya melihat betul rumahnya itu. Ada rumahnya Profesor Hamid Zarkashi, Rektor Unida, kampusnya gede segede-gedenya. Itu saya lihat rumahnya itu sama sejajar dengan guru-guru lain, padahal itu anak pendiri Gontor. Kata beliau, kalau saya mau beli jet pribadi bisa saya. Tapi beliau memilih hidup dan itu bukan rumah pribadinya, rumah pondok pesantren. Beliau itu baru punya rumah baru kemarin waktu saya ke Gontor diundang lagi, nanya sama santrinya, Pak Hamid bisa nggak kita temui? Gak bisa Pak Ustadz, lagi pindahan rumah. Maksudnya, ya beliau lagi baru punya rumah sekarang di usia 60 tahun lebih baru punya rumah pribadi. Itu orang kaya begitu Pak, ngomong keikhlasan tanpa ngomong keikhlasan pun orang akan terpukau dengan keikhlasan hidupnya. Itu lisan keadaannya lebih baik ketimbang ucapannya 1000 kata. Nah, ibu dalam konteks keluarga, hubungan dengan non muslim itu penting juga tuh. Lisan keadaan kita itu lebih penting ketimbang ucapan. Gak usah lah kalau mereka nggak suka sama yang namanya jilbab kayak begitu kita ngomong inilah bentuk keistiqomahan saya beragama. Gak usah ngomong kayak begitu. Bikin orang jijik juga kadang-kadang, ya kan? Loh, kamu mau pokok agama ya kata kayak sering gitu kan orangnya. Jadi orang itu kadang sini sama agama gara-gara apa coba? Gara-gara bungkusan kita yang salah. Bungkusan ucapan kita yang salah. Niatannya benar. Niatannya benar. Terakhir saya itu ada yang menarik nih. Waktu saya ke Belgia, itu ada salah seorang seniornya cerita sama saya, Pak Ustadz, di sini tuh LGBT bukan cuma dilegalkan tapi dikampanyekan. Oh, begitu Pak. Terus yang bikin saya terkejut apa? Banyak juga orang Indonesia kayak begitu katanya. Itu kalau orang kebanyakan, sebagian orang kadang-kadang melihat harus dijauhi, dihindari ya kan. Kalau beliau tuh nggak begitu. Dirangkul, disuruh datang ke pengajian. Beneran Pak itu? Orang kayak gitu disuruh pengajian? Iya katanya, suruh ngaji. Terus tobat? Ya biasa katanya, tobat sementara habis itu balik lagi gitu. Tapi kan poinnya dirangkul gitu. Dia merasa punya tempat untuk kembali. Sadarnya kapan kita nggak tahu ya kan. Jangan dengan alasan kamu hina, kamu perbuatan kamu dilaknat oleh agama. Lama kelamaan dia gak mau balik sama kita, gak mau balik ke jalan yang benar maksudnya. Gara-gara ucapan kita yang salah. Maksudnya benar, ucapannya keliru. Dulu saya pernah waktu ke Bandung itu ada orang anak muda, temannya itu ibunya non muslim kayak tadi itu bilang. Terus kalau misalnya temannya ini sholat, temannya ini sholat, jadi ada orang nanya tuh dia punya teman katanya non muslim. Kalau ngelihat anaknya sholat, orang tuanya itu kesal. Kan itu mungkin akan ada orang yang punya prinsip, dah kita tampakkan agama walaupun orang tua nggak suka gitu kan? Salah. Yang benar Anda bagaimana caranya menarik simpati orang tua Anda terlebih dulu. Caranya gimana? Kalau mau sholat jangan di hadapan dia. Kalau udah dia nggak senang. Caranya gimana? Ya mampir ke rumah temen kek, ke musola kek. Gak usah menunjukkan identitas pakai tasbih, pakai jilbab begini. Kalau itu salah satu bagian dari dakwah Bu. Boleh jadi ketika dia melihat attitude kita yang baik, pelan-pelan dia nanya, kamu berislam? Emang Islam tuh ngajarin ini? No kan? Bermula dari kearifan yang kita tunjukkan. Jadi poinnya adalah menunjukkan agama itu tidak selamanya relevan. Artinya begini, identitas keagamaan maksud saya. Walaupun dengan niatan keistiqomah, menunjukkan keistiqomahan beragama, ya niatan bagus kalau bungkusannya salah bikin orang lari dari agama kan? Nah, itu saya kira penting. Termasuk kalau ibu punya teman belum pakai jilbab, jangan kemudian disindir, oh lihat dong belum menutup aurat. Ya benar menutup aurat, tapi kan caranya nggak begitu. Dirangkul, diajak hidup bersama, kira-kira begitu ya. Masuk dalam komunitas kita. Ya sekarang belum, barangkali dengan cara kita yang baik mengingatkan pelan-pelan dia akan sadar. Di kearifan begini penting Bu, karena ada orang saking semangatnya beragama sampai lupa yang kayak beginian. Iya kan? Ya itu penting, saya kira penting. Terhadap keluarga, terhadap sahabat,
lisanul hal afdal min lisanil maqal. Seperti yang tadi saya bilang, ibu pengen punya anak suka baca buku, nggak usah ngomong nak, baca buku itu bermanfaat bagi kehidupan kamu. Baca buku itu bisa menambah ilmu. Gak usah ngomong banyak-banyak, cukup sediakan toko buku. Toko buku. Kalau bisa toko buku. Kalau bisa. Sediakanlah rak buku di rumah yang panjang, beli buku-buku pilihan, kasih komik, kasih cerpen, kasih novel, suruh dia baca. Saya ingat tuh ceritanya Profesor Quraisyhan. Beliau itu katanya ke anak-anaknya untuk menularkan suka baca itu caranya gimana? Bangun subuh-subuh, pergi ke perpustakaan, nulis, ya udah nggak usah ngomong apa-apa, anaknya ngelihat. Akhirnya lihat anak-anaknya itu punya karir yang bagus lah, katakan begitu. Jadi cara mendidik sekaligus cara berinteraksi sebetulnya. Yang baik itu begitu. Ibu punya suami susah disuruh sholat, gak usah nyeramahin tiap hari tentang sholat tuh. Puyeng dia lama-kelamaan, muak dia yang ada lama-kelamaan. Apa sih sholat itu sebetulnya? Kan gitu. Caranya gimana? Ibu gelar sejadah, ucapin Allahu Akbar, suaminya ngelihat, itu udah dakwah bu. Itu udah dakwah itu sebetulnya. Ada orang mengira dakwah itu dengan lisan doang. Oh enggak, justru perbuatan itu lebih berdampak ketimbang ucapan lisan yang berbusa-busa. Ya, anak, suami, sahabat, saya kira begitu prinsipnya. Ya, saya bisa mengcover itu. Ini tadi Lanjut lagi apa? Cukup. Alhamdulillah masih berlanjut. Jadi penjelasan menarik lisanul mahal afdhalu min lisanil maqal. Ayo orang itu ya, benar orang itu. Aduh, ketahuan. Ketahuan. Nah, itu dari nantinya kiai contoh dengan perbuatan itu lebih utama daripada contoh hanya dengan ucapan. Nah, ini bisa kita praktekkan di sini terutama. Mungkin bisa untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari tadi kebanyakan dari ibu udah 2, bapak 1. Oh, ada satu lagi, silakan ini. Tapi agak bercanda nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Jawabnya insya Allah serius nanti. Silakan. Pendek ya, ini pendek. Kalau misalkan dalam keluarga kadang kita berseteru masalah warisan, kita yang dizalimi, kira-kira balasannya apa? Iya. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Ingat kaidah ini baik-baik Pak, saya udah ngalamin berkali-kali. Kalau ada orang menyaingi kita urusan dunia, ingat pesan ini, maksudnya bukan hadis, tapi ini kebijaksanaan ungkapan kebijaksanaan para ulama. Secara pribadi saya udah membuktikannya. Kalau ada orang menyaingi kita urusan dunia, terus kita tinggalkan, jawabannya man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, nanti akan dibalas dengan yang lebih baik. Sebetulnya warisan itu udah ada aturan dalam Islam, ya kan? Ada ilmunya Pak, namanya ilmu faraid. Tapi ada momen kita berkeluarga dengan orang yang rese, kira-kira begitu ya. Puyeng-puyeng amat begitu, udah tinggalin selama kita hidup cukup. Balasannya Allah akan memberikan yang lebih baik selama kita meninggalkan itu lillahi ta'ala. Gak mungkin Allah mengecewakan harapan hambanya selama hamba itu sesuai dengan kemauannya. Mahasiswa yang lagi galau pengen nyari jodoh, ada satu perempuan diperebutkan 3 laki-laki. Tiga-tiganya sama-sama pengen, sama-sama tahajud, sama-sama duha, sama-sama ngewirid, sama-sama punya pelet. Yang terakhir. Ya tapi kan repot kalau satu cewek beneran 3-tiganya terkabul sesuai yang mereka mau. Gimana sih perempuan itu? Kalau nggak mau menyesal, saran saya punya kasus kayak begitu, tinggalin tapi dengan niatan lillahi ta'ala. Maksudnya apa lillahi ta'ala? Maksudnya tunduk pada tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu kemaslahatan buat kita, cuman kita nggak tahu. Selesai. Kalau kita berbaik sangka sama ketetapan Tuhan, mustahil kita dikecewakan. Saya sudah ngalami. Tentu kasusnya beda ya, tapi yang lain. Tapi kalau soal jodoh saya nggak diperbutin istri saya. Iya. Saya waktu jodoh sama istri, Bu, gak punya saingan.
Istrinya juga nggak suka pacaran, saya juga nggak suka mainin perempuan. Akhirnya ketika pulang, orang tuanya tiba-tiba ngajak silaturahim, tiba-tiba ketemu satu hari, besoknya udah mau dikawinin katanya. Ah ya udah, alhamdulillahirabbil alamin. Gimana lagi masa kita tolak? Orang itu harapan saya juga, ngapain saya tolak kan begitu? Man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minhu. Pokoknya kalau kehilangan apapun dalam hidup, niatkan kehilangan itu sebagai bentuk kepasrahan kepada Allah. Lillahi ta'ala, insya Allah balasannya lebih baik Pak, berkali-kali lipat. Saya ngomong begini bukan hadis sebetulnya, tapi pengalaman. Dan saya kira mungkin ada di antara Bapak Ibu yang alami hal yang sama. Supaya nggak kecewa berlebih, caranya begitu. Saya kira begitu ya. Jadi tanazul itu artinya apa? Menanggalkan hak kita dalam masalah waris itu sebuah kemuliaan. Jadi nggak harus kita tuh ngotot nggak bagian saya ya boleh. Tapi kalau bikin pusing ngapain kan? Apalagi hidup bapak udah sejahtera misalnya. Ngapain? Saya kalah di peradilan. Peradilan dunia. Peradilan di dunia selesai, akhirat belum. Iya, yang dizolimi itu sebetulnya tidak merugi Pak. Karena pada akhirnya ketika dia mati dia dapat balasan yang berlipat. Yang rugi itu yang menzolimi itu. Lah iya nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban tuh satu persatu. Bahkan ada hadis menyebutkan orang miskin itu masuk surga lebih duluan ketimbang orang kaya. Karena hisabnya sedikit. Barangkali dengan menyingkirkan bapak dari pembagian warisan itu, Allah pengen masukkan bapak ke surga lebih dulu ketimbang mereka. Nah iya kan, optimis saja gitu loh. Ya optimis saja. Hisab mereka lebih berat, bapak hisabnya lebih ringan. Apalagi hartanya halal semua, insya Allah lebih gampang. Lah mereka yang makan duit haram itu, belum selesai satu pertanyaan, udah muncul pertanyaan kedua, ketiga, nggak kelar. Terus kalau begitu kita berharap jadi miskin aja Ustaz? Oh enggak. Dikasih kekayaan, gunakan kekayaan di jalan yang raih harta yang halal, gunakan di jalan kebaikan. Itu dikasih kemiskinan, bisa perbaiki, nggak bisa, ya sudah mau gimana lagi? Kita ciptaan, kita bukan penguasa yang tahu segala-galanya dan mengatur dunia ini. Kita diatur hidup kita, bukan mengatur. Saya kira begitu. Silakan. Bertanya bagaimana dengan tentang orang iri terhadap sebuah pencapaian. Orang iri Pencapaian orang lain. Ya, saya ini dia karena juga orang mampu gitu, maksudnya rasa saya ini rasa kalah dan iri bukan berbangga. Ada orang-orang Nabi menyebutkan iri, sebenarnya bukan iri sih. Ada orang-orang yang boleh kita itu bersikap iri kepada mereka. Satu, orang yang diberikan Al-Quran dan dia mengamalkannya. Sebenarnya bukan iri sih maksudnya, itu semacam kita menjadikannya sebagai motivator. Ya pengen seperti itu gitu loh. Atau orang diberikan harta, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam konteks itu tuh, iri dalam arti positif. Tapi iri sebagai akhlak yang kita pahami secara umum. Ada orang dapat nikmat, kita yang gerah gitu loh. Itu bukan nggak masuk ke dalam konteks yang tadi saya sebut. Hadisnya iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Hindarilah sifat iri, hasad, karena sifat iri itu menghanguskan. Saya ulangi, menghanguskan. Ibu kalau punya suami, tetangganya kok ganteng, enak ya punya suami. Terus melihat suami, kok burik banget, anaknya jelek kayak binatang emang suami. Suami sendiri dibilang binatang, suami orang lain dipuji-puji, terus merasa iri, berharap mudah-mudahan suami yang ganteng itu jatuh ke dia, dianya dapat yang kayak model grandong gitu. Ya iya kan, hasad itu intinya begitu, berharap nikmat orang lain itu lenyap. Hasad itu begitu, orang iri itu begitu, berharap nikmat orang lain hilang, tertumpah kepada dirinya, atau dia mendapatkan lebih dari orang lain. Itu kata Nabi, menghanguskan kebaikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Sholat jalan, puasa jalan, tapi akhlaknya masih kayak begitu, iri tiap hari. Nggak mau melihat orang yang lebih, dia langsung merasa gusar hatinya. Hati-hati itu.
Bisa jadi rasa iri itu menghanguskan kebaikan, sebagaimana anar, api menghanguskan kayu bakar, al-hatab. Api kalau disundut, kayu bakar kalau disundut api kan lama-kelamaan hangus jadi abu. Amal kebaikan kita nauzubillah itu kayak begitu katanya kalau kita iri itu. Walhasil bukan akhlak yang terpuji. Caranya gimana Pak biar nggak iri itu coba? Nggak ada cara lain kecuali puas dengan apa yang Allah berikan, ya kan? Iya, dan berbaik sangka dengan pembagian Allah Ta'ala. Mungkin Allah menjadikan harta kekayaan saya terbatas. Siapa tahu kalau saya dikasih kekayaan berlimpah, saya jadi nggak sholat. Karena ada orang kayak begitu. Waktu miskin ingat masjid, waktu kaya ke diskotik. Ada yang kayak begitu ada. Siapa tahu kita diberikan, ada hadis bilang begini, hadis qudsi, min ibadi man la yuslihuhul faqr fa in agnaituhu absattu. Ada hamba-hambaku kata Allah yang kemaslahatan bagi dirinya itu kefakiran. Kalau aku buat dia kaya, aku merusak kehidupannya. Wa min ibadi man la yuslihuhu illal ghina. Di antara hambaku ada yang kemaslahatan hidupnya itu kekayaan. Fa in afqartuhu absattu. Kalau aku jadikan dia miskin, aku merusak kehidupannya. Udah dikasih bagian-bagiannya. Yang miskin di dunia kaya di akhirat, masuk surganya lebih dulu. Yang kaya di dunia hidupnya gelap, lalai dari tuntunan agama, masuk akhiratnya susah, masuk surganya susah. Udah adil Pak, Gusti Allah. Percayalah bahwa takdir yang kita terima, baik, buruk, sakit, sehat, miskin, kaya, semuanya udah adil dan merata sepaket. Itu cara terbaik membahagiakan hidup itu begitu Bu. Melihat dunia ini sebagai ketentuan yang sudah ditetapkan secara adil, proporsional, ibarat persis ngasih baju yang cocok. Ukuran bajunya saya XL, kadang-kadang L. Kalau ada baju bagus, ukurannya M, mahal, dikasih pilihan mau yang mahal tapi ukurannya kecil atau pas-pasan tapi cocok. Jelaslah begitu. Takdir kehidupan kita itu kayak baju Pak. Kalau kita sudah nerima itu yang cocok buat kita. Cuma kadang-kadang kita punya perlu proses mencerna. Kadang-kadang kebaikan itu gak nampak secara instan. Kadang-kadang tampak 3 tahun, 2 tahun, Allahu a'lam. Tapi husnuzon kepada Allah itu ibadah sangat besar pahalanya Pak. Dan itu hanya mungkin dimiliki oleh orang-orang beriman. Orang yang imannya tipis gampang buruk sangka sama Tuhan. Benar gak omongan saya? Ya, orang yang imannya tipis mudah buruk sangka sama Tuhan. Tapi orang yang imannya tebal, wallahi hatta datang mus'alaf minal masaib. Ribuan musibah datang ke dia. Kalau husnuzon itu sudah kokoh dan kuat, iman itu sudah kokoh dan kuat, dia akan mudah berbaik sangka sama Tuhan. Jadi itu bagaimana lihat iman itu bisa lagi-lagi mengoreksi cara berpikir kita dan mempengaruhi tindak tanduk kehidupan kita. Saya kira. Kalau bukan karena iman saya nggak mungkin ceramah kayak begini. Mendingan saya tidur istirahat. Lihat masalah iman. Meskipun awalnya ke toilet gitu. Boleh. Ini silakan Mas dulu nih. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Jadi bagaimana cara menjaga hati itu biar terus terkoneksi kepada Allah? Jadi mungkin pas waktu kumpulan seperti ini atau datang ke majelis ilmu terus habis itu sholat atau baca Quran itu harus selalu hadir gitu ya. Sehingga Allah jadi dalam kita. Kemudian kalau misalnya kita itu kembali beraktivitas saat itu ketemu teman yang lain, pergi olahraga atau apa itu seolah lupa, habis itu lalai dengan padahal kan sebenarnya harusnya kita kan harus berzikir atau ingat Allah itu dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Tapi kadang-kadang pas keluar dari majelis ilmu atau kegiatan beribadah itu lupa. Itu kira-kira apa penyebabnya dan kiat-kiat untuk menjaga konektivitasnya itu? Iya bagus. Ada hadis juga gini. Ahibbullah lima yaghdukum min ni'am. Nabi bilang, cintailah Allah atas nikmat yang Dia limpahkan kepada kalian. Itu kelihatan pendek hadis itu. Tapi itu subhanallah Pak. Itu memberikan kita kunci kalau pengen kita hubungan terus terkoneksi dengan Allah. Caranya begitu diantaranya. Sering-sering ingat nikmat yang Dia berikan kepada kita.
Jadi zikir itu dalam penjelasan para ulama muslim tidak harus dengan lisan. Bapak naik pangkat, terus kemudian hati ingat ini karunia Allah, itu zikir. Apa yang kita dapat, yang pahit manis, waktu pahit kita bersyukur langsung terkonek. Biasakan begitu maksudnya. Hati kita itu ingat, dalam arti secara batin kita mengingat Allah dan melibatkannya dalam setiap fenomena kehidupan yang kita jumpai. Melihat ada saudara-saudara yang tertindas, kita ingat siapa coba? Kita merasa prihatin dan merasa nelangsa kan kadang-kadang. Tapi emang Anda ragu Tuhan yang kita sembah itu lebih kasih sayang, lebih baik ketimbang kita loh. Jangan sampai kita buruk sangka Tuhan itu nggak penyayang sama mereka, terus kita seolah punya rasa empati lebih besar ketimbang Tuhan. Ingat Tuhan itu lebih penyayang ketimbang kita, pasti kelak akan berikan balasan. Melihat jengkal kehidupan, fenomena dari satu fenomena ke fenomena yang lain, kita kaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara caranya. Dan ingat-ingat nikmat. Soalnya begini, orang kalau misalnya ingat-ingat nikmat, biasanya ada rasa ingin berterima kasih ya kan? Ya kan? Bapak kalau misalnya pernah punya teman dan dia berjasa besar dalam kehidupan Bapak, itu kan semakin kita mengingat, semakin kita ingin berterima kasih sama dia kan? Iya enggak? Nah, itu kunci sederhana. Kalau pengen ingat sama Tuhan tuh kayak begitu. Berapa jam Anda diberikan waktu? Sekarang misalnya saya dalam keadaan sakit, tapi saya punya mindset begini. Allah ngasih saya waktu puluhan tahun, sakit cuma beberapa kali doang, iya enggak? Ngapain saya harus mengeluh? Sembuhnya saya lebih banyak ketimbang sakit saya. Lihat. Itu cara bagaimana kita mengkoneksikan batin kita kepada Gusti Allah. Ingatlah terus-menerus nikmatnya yang tercurah setiap saat kepada kita, supaya ada rasa dari kita ingin berterima kasih. Cara berterima kasih itu dengan ibadah atau berbuat baik kepada hambanya yang lain. Kan begitu inti agama itu. Agama itu hadir mengoreksi hubungan kita dengan Tuhan dan mengoreksi hubungan kita dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk maksudnya. Satu itu tadi, dengan memperbanyak mengingat nikmat. Yang kedua lingkungan pada akhirnya, ya kan? Lingkungan. Ya alhamdulillah Bapak masih punya kesempatan hadir di majelis kayak begini, bericharge. Bahkan ada riwayat Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, riwayat dari salah seorang salafus saleh menyebutkan orang yang batinnya tidak terpenuhi dengan hikmah, kebijaksanaan dan pengetahuan, itu pada akhirnya akan mati. Ada orang-orang yang hidupnya itu jasadnya masih hidup, hatinya udah mati. Tahu kata Imam Ghazali atau kata riwayat yang disebut oleh Imam Ghazali, sebab matinya hati itu adalah kurangnya pengetahuan. Artinya kita itu hidup disibukkan dengan urusan tetek bengek duniawi doang. Gak ada kesempatan nyari ilmu, gak ada kesempatan mendengarkan nasihat, itu hati-hati. Hati kita itu bisa mati. Nah, di antara cara menghidupkan hati itu ya beginilah, mujalasatus sholihin, al-hudur fi majalisit ta'lim, menghadiri majlis ta'lim, bersahabat dengan orang-orang soleh, kafaratus sholawat salam ala nabi, qiraatul Quran, qiyamul lail, banyak. Nggak bisa semuanya, qiraatul Quran nggak bisa, qiyamul lail nggak bisa. Ya berteman dengan orang soleh, terhimpun semuanya, baca Quran rajin, bersahabat dengan orang soleh, qiyamul lail juga, oh soleh subhanallah. Sirta waliyan minal auliya ini bisa menjadi wali Anda. Saya kira begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Saya udah mulai agak ini lagi, ada agak oleng lagi. Tapi mudah-mudahan sekali lagi saya minta doanya Andhahirul Ghaib. Secara Andhahirul Ghaib itu artinya doa kita kepada orang secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu doa gitu mustajab Pak. Bapak kalau punya teman misalnya hidupnya miskin, ya Allah tolong jadikan si fulan jadi orang kaya, itu malaikat datang ke Bapak, walakal mits, bagimu yang semisal dengan itu. Gak rugi kita mendoakan sahabat kita yang muslimin. Karena itu saya sekali lagi meminta doa kepada Bapak Ibu semuanya. Safar saya insya Allah masih berlanjut sekitar 2 minggu lagi, masih banyak agenda-agenda. Saya ingin berbagi kebaikan kepada siapapun sebisa yang saya semampu saya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kelancaran, dan Bapak Ibu semuanya saya doakan dan kita doakan diri kita masing-masing, semoga semuanya istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga iman dan Islam di tengah kehancuran zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kalaulah tidak mengumpulkan kita kembali di dunia, mudah-mudahan kita kembali berkumpul di alam surga. Amin ya rabbal alamin. Nakhtim bi kafaratil majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.